Oke, kita mulai ya. Hari ini, kita bakal bedah salah satu kerangka kerja yang paling berpengaruh banget di dunia desain produk. Model Hooked dari Near-Eel. Kita akan kupas tuntas gimana caranya produk-produk digital itu dirancang supaya kita mau balik lagi, dan lagi, dan lagi. Coba deh, pernah nggak kepikiran? Kenapa ya kok kita bisa betah banget berjam-jam scrolling media sosial? Atau kenapa sih kita otomatis buka aplikasi tertentu pas lagi ngerasa bosen? Nah, itu semua bukan kebetulan loh. Ada ilmunya di balik itu semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu paham dulu fondasinya. Menurut Near-Eel, kebiasaan itu adalah tindakan yang kita lakuin hampir tanpa mikir. Otomatis gitu aja. Inilah kunci buat ngerti kenapa produk-produk itu bisa nempel banget di kehidupan kita. Jadi, gimana caranya sebuah produk bisa menciptakan kebiasaan ini? Jawabannya ada di sebuah siklus 4 langkah yang kelihatannya simpel tapi kuat banget, yang disebut model Hooked. Yuk kita bongkar mesin ini satu persatu. Inti dari model ini tuh ada di hook atau kail. Anggap aja ini kayak jembatan. Di satu sisi ada masalah yang dirasain pengguna, misalnya rasa sepi atau bosan. Nah, di sisi lain ada produk kita sebagai solusinya. Hook ini adalah pengalaman yang nyambungin keduanya terus-menerus. Dan ini dia keempat fasenya. Pemicu, tindakan, imbalan variabel, dan investasi. Tiap langkah ini ngalir ke langkah berikutnya, menciptakan sebuah putaran yang gak ada habisnya, yang dirancang biar pengguna balik lagi. Mari kita bedah satu persatu, dimulai dari yang pertama, pemicu. Oke, kita mulai dari langkah pertama, pemicu. Bayangin aja ini kayak percikan api yang memulai segalanya. Tanpa pemicu, gak akan ada tindakan yang terjadi. Ini tuh sinyal buat, lakuin ini sekarang. Nah, yang menarik, pemicu ini ada dua jenis. Pemicu eksternal itu yang paling kelihatan, kayak notifikasi di HP, email, atau iklan yang kita lihat. Tapi yang jauh lebih kuat itu adalah pemicu internal. Ini datangnya dari dalam diri kita sendiri, koneksi yang terbentuk di otak kita. Disinilah letak wawasan psikologis yang paling krusial. Ternyata perasaan kayak bosen, kesepian, bingung, atau cemas itu sering jadi pemicu internal yang paling ampuh. Kita secara alami cari pelarian dari rasa nggak nyaman ini, dan produk-produk ini nawarin jalan keluar yang instan. Contoh klasiknya ya ini. Kamu lagi nunggu di antrean, terus ngerasa bosen. Apa yang refleks kamu lakuin? Kemungkinan besar ambil HP, terus buka aplikasi media sosial. Rasa bosan itu pemicu internalnya, buka aplikasi itu perilakunya. Tujuannya adalah biar pemicu internal ini nyambung banget sama produk yang dibuat. Setelah pemicunya berhasil, kita sampai di fase kedua, tindakan. Ini adalah apa yang dilakukan pengguna buat dapetin imbalan. Kuncinya di sini, dan ini penting banget, adalah kesederhanaan. Tindakannya harus dibuat segampang mungkin. Biar ngerti kenapa kesederhanaan itu penting, kita bisa lihat model dari B.J. Fogg. Supaya sebuah perilaku bisa terjadi, harus ada 3 hal ini barengan. Pemicu, motivasi, dan kemampuan. Nah, dari 3 ini, yang paling gampang diutak-atik sama desainer produk itu adalah kemampuan. Kenapa? Soalnya motivasi pengguna itu susah dikontrol, dan pemicu cuma akan berhasil kalau tindakannya gampang banget. Jadi, apa aja sih yang bikin sebuah tindakan jadi terasa susah? Desainer fokus pada 6 hal ini. Butuh berapa banyak waktu? Biayanya berapa? Perlu usaha fisik seberapa besar? Atau usaha mental? Aneh nggak kalau dilakukan di depan umum? Atau ini sesuatu yang baru dan belum pernah kita coba? Produk yang sukses itu menghilangkan hambatan-hambatan ini. Sebanyak mungkin, coba bayangin betapa gampangnya nge-scroll feed, nekan tombol like, atau nyari sesuatu di Google. Gampang banget kan? Oke, pengguna udah dipicu, udah bertindak. Sekarang kita masuk ke jantung dari siklus ini, imbalan dan investasi. Inilah yang bikin mesinnya terus jalan dan sekaligus jadi bahan bakarnya buat putaran selanjutnya. Yang bikin siklus ini nagih banget itu bukan imbalannya, tapi variabilitasnya. Otak kita tuh suka banget sama kejutan. Nah, ada 3 jenis imbalan yang variabel. Imbalan suku, ini soal koneksi sosial, like, komentar, pengakuan dari orang lain. Terus, imbalan perburuan, ini soal pencarian informasi atau sumber daya, kayak scrolling feed berita. Terakhir, imbalan diri sendiri, ini soal rasa puas karena berhasil, kayak naik level di game atau ngosongin inbox email. Setelah pengguna dapat imbalan, siklusnya belum selesai loh. Ada fase terakhir yang paling cerdik, yaitu investasi. Di fase inilah pengguna diminta buat kerja sedikit. Penting banget nih buat bedain antara tindakan dan investasi.
Fase tindakan itu soal kepuasan instan. Kamu lakuin sesuatu buat dapat imbalan sekarang. Nah, kalau fase investasi itu soal menunda kepuasan. Kamu lakuin sesuatu biar pengalaman kamu di masa depan jadi lebih baik. Setiap kali kamu berinvestasi, kamu sebenarnya lagi menyimpan nilai di dalam produk itu. Pas kamu upload foto, ngasih data preferensi, dapat followers, atau bangun reputasi, kamu bikin produk itu jadi lebih berharga buat kamu. Inilah yang bikin kamu jadi ogah pindah ke lain hati. Dan yang paling cerdasnya, investasi ini juga yang menyiapkan pemicu berikutnya. Pas kamu kirim pesan, kamu nyiapin notifikasi balasan. Pas kamu follow seseorang, kamu mastiin postingan mereka muncul di feed kamu. Siklus ini dirancang buat memulai dirinya sendiri, lagi dan lagi. Memahami model ini tuh ngasih kita kekuatan yang luar biasa. Tapi dengan kekuatan besar, datang juga tanggung jawab yang besar kan? Bagian terakhir dari pembahasan kita ini adalah tentang gimana cara menggunakan pengetahuan ini secara etis. Nir-Il ngasih kita matriks manipulasi ini buat bantu para pembuat produk ngevaluasi moralitas kerjaan mereka. Ada 2 pertanyaan kunci. Pertama, apakah kamu sendiri pakai produk itu? Dan kedua, apakah produk itu beneran bikin hidup penggunanya jadi lebih baik? Jawaban kamu bakal nempatin kamu di salah satu dari 4 kuadran ini. Ini pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Seorang fasilitator itu pakai produknya sendiri dan percaya produknya itu bikin hidup orang lebih baik. Sebaliknya, seorang bandar dia jual sesuatu yang dia sendiri nggak bakal pakai dan tahu itu nggak ngebantu. Ini alat refleksi diri yang penting banget buat siapapun yang lagi ngebangun produk. Jadi, begitulah siklus ini berputar tanpa henti. Fase investasi itu bukan cuma bikin kamu terikat, tapi juga secara otomatis menyiapkan pemicu buat putaran selanjutnya, narik kamu masuk lagi ke dalam siklusnya. Inilah mesin yang bekerja di balik layar setiap kali kamu buka aplikasi favoritmu. Dan sekarang pertanyaan terakhir dari saya buat kalian. Setelah paham cara kerja mesin kebiasaan ini, pemicu, tindakan, imbalan variabel, dan investasi, coba deh pikirin kehidupan digital kalian sendiri. Produk mana aja yang udah berhasil ngait kalian, dan gimana cara mereka ngelakuinnya. Paham mekanismenya adalah langkah pertama buat bikin pilihan yang lebih sadar tentang teknologi yang kita pakai setiap hari.